Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Jumpa kembali dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai materinya, Pak Warta ingatkan kembali, bagi kalian yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa like, share, dan komen videonya juga ya. Terima kasih. Untuk memulai pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, hari ini kita masuk ke tema baru, yaitu tema 5 subtema 1. Kita akan bahas mengenai materi perjuangan para pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Baiklah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak materi berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa saja ya? Dan apa yang dilakukan oleh anak-anak pada gambar tersebut? Kita lihat. Di gambar pertama, terlihat beberapa orang anak sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Kemudian, pada gambar kedua, ada 2 orang anak yang sedang bekerja sama melakukan pengamatan. Sedangkan pada gambar ketiga terlihat seorang anak perempuan sedang membantu temannya untuk membereskan buku-bukunya. Anak-anak pintar, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita tahu mengenai sikap dan perjuangan para pahlawan kita di masa lalu, sekarang mari kita membaca. Judulnya Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Setelah kita membaca cerita tersebut dengan seksama, kita dapatkan informasi sebagai berikut ini. Pertama, perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Apa sajakah itu? Memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon.
kemudian memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Beliau juga selalu berjuang untuk rakyatnya hingga rakyatnya merasa aman dan sejahtera. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Kedua, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman memiliki sikap berani dan pantang menyerah, memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Dampak perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bagi rakyat Tarumanegara adalah lahan pertanian milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan rakyat tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Selain itu, keadaan rakyat pun menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebelum kita lanjutkan, silahkan kalian kerjakan dulu tugas berikut ini. Ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan informasi tadi. Perlu diingat, tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada secara runtut dan menggunakan ejaan yang benar. Silahkan kalian jeda dulu videonya untuk mengerjakan terlebih dahulu tugas berikut ini. Setelah itu, baru kalian lanjutkan kembali. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, selain Raja Purnawarman, Indonesia mempunyai banyak sekali tokoh pahlawan dari berbagai kerajaan yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Seperti Raja Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh, Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya, Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit, serta Raja Hasanuddin dari Kerajaan Goatalo. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas mengenai satu persatu kerajaan yang pernah ada di Nusantara tercinta ini. Kita mulai dari Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Bukti peninggalan kerajaan ini adalah 7 prasasti berbentuk yupa atau tiang batu yang ditemukan di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Pada yupa tertulis silsilah raja yang pernah berkuasa di kerajaan Kutai. Dari mulai Raja Kudungga sebagai raja pertama, kemudian Raja Aswawarman, yaitu anak dari Raja Kudungga, hingga Raja Mulawarman, yang merupakan anak dari Raja Aswawarman. Pada masa kepemimpinan Raja Mulawarman, Kerajaan Kudungga mengalami masa keemasan. Selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan ini terletak di sekitar Sungai Citarum, Jawa Barat. Bukti peninggalan yang menunjukkan keberadaan kerajaan ini adalah adanya 7 prasasti yang ditemukan di daerah tersebut, yaitu Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Cidanghiang. Raja Tarumanegara yang terkenal adalah raja ketiga, yaitu Purnawarman. Raja Purnawarman membangun saluran irigasi di Sungai Gomati. Berkat pembangunan saluran tersebut, pertanian di Tarumanegara berkembang pesat. Hal ini tertuang dalam Prasasti Ciaruten. Berikutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Buddha. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi
dengan raja bernama Dapunta Hyang Srijayanasa. Mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Saat itu, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaan Sriwijaya sampai ke Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Peninggalan yang masih dapat ditemukan adalah Candi Muara Takus yang berada di Kampar, Riau. Selanjutnya, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Kekuasaan Majapahit meliputi Semenanjung Malaka, Sumatera, Kalimantan, Bali hingga Filipina. Kerajaan Majapahit mencapai kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan patihnya yaitu Patih Gajah Mada. Kejayaan Kerajaan Majapahit diabadikan dalam kitab Negara Kartagama. Selanjutnya, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan bercorak Islam yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1475 Masehi. Kerajaan Demak mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Demak berhasil mengusir penjajah Portugis yang menguasai Sunda Kelapa atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta. Kerajaan Demak memiliki bangunan yang sampai hari ini masih dapat digunakan, yaitu Masjid Agung Demak. Masjid ini berdiri sejak tahun 1479 Masehi. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini merupakan kerajaan bercorak Islam yang ada di Pulau Sumatera. Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam mencapai Pahang, Perak, dan Kedah yang terdapat di Semenanjung Malaka. Sama halnya dengan Kerajaan Demak, kerajaan ini pun mempunyai peninggalan yang masih bisa digunakan hingga saat ini. Peninggalan tersebut adalah Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Masjid ini masih berdiri kokoh, bahkan setelah dihantam badai tsunami pada tahun 2004. Berikutnya adalah Kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini merupakan kerajaan bercorak Islam yang terdapat di Makassar, Sulawesi Selatan. Didirikan oleh Tumanurung pada tahun 1300 Masehi. Raja Goa yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin yang diberi gelar Ayam Jantan dari Timur berkat keberaniannya melawan penjajah Belanda. Sedangkan peninggalan kerajaan Goa yang masih dapat ditemukan adalah Benteng Fort Rotterdam. Benteng ini masih berdiri kokoh hingga saat ini. Anak-anak pintar, saatnya kalian mengerjakan tugas. Tugas kali ini silahkan kalian tuliskan kembali 7 kerajaan yang pernah ada di Indonesia yang sudah kita pelajari barusan, beserta nama raja yang terkenal dari kerajaan tersebut. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, ternyata Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman.
banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir, pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir, sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya sendiri di air kolam? Hal tersebut dikarenakan air kolam bisa memantulkan cahaya. Berbicara mengenai cahaya, sekarang mari kita pelajari mengenai sifat-sifat cahaya. Anak-anak pintar, pernahkah kalian berada di suatu ruangan yang gelap, kemudian ada sebuah lubang kecil dan cahaya masuk melalui lubang itu? Bagaimanakah cahaya yang kalian lihat tersebut? Apakah lurus ataukah berbelok-belok? Cahaya yang masuk lewat celah kecil tersebut akan berbentuk lurus. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Kalian juga bisa membuktikannya melalui percobaan seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, cahaya juga ternyata bisa menembus benda bening. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan mengarahkan cahaya dari lampu senter pada sebuah gelas bening. Cahaya dari senter itu ternyata akan sampai juga di dinding seberang gelas tadi. Atau kalian juga bisa melihat bahwa cahaya matahari bisa masuk ke rumah, menembus kaca rumah kalian yang bening. Cahaya juga dapat dipantulkan. Coba kalian ambil sebuah cermin, kemudian kalian simpan di bawah sinar matahari dan kalian arahkan ke tembok. Di situ kalian akan melihat pantulan dari cahaya matahari tadi. Berikutnya, cahaya bisa dibiaskan. Hal inilah yang menyebabkan pensil atau sendok yang disimpan di dalam gelas yang berisi air akan terlihat seperti patah. Atau kolam renang terlihat seperti dangkal. Itu semua bukti bahwa cahaya dapat dibiaskan. Anak-anak pintar, demikianlah materi yang bisa Pawarta sampaikan pada kesempatan hari ini. Perlu kalian ingat, keberanian dan kegigihan yang ditunjukkan oleh para pahlawan hendaknya kita tiru dalam kehidupan sehari-hari, agar apa yang kita cita-citakan bisa tercapai sesuai harapan. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.